Baik, sekarang kita lanjutkan soal nomor 19 dari buku paket halaman 47. Tentukan hasil penjumlahan dari I pangkat 2021 ditambah I pangkat 2020 ditambah I pangkat 2019. Ini kalau kita perhatikan pangkatnya terus menurun ya, sampai yang terakhir ini adalah I pangkat 1 kemudian ditambah 1. Ini adalah I pangkat 0 sebenarnya ya. Nah, soal nomor 19 ini lumayan menantang ya. Nah, bagaimana kalau ketemu dengan model soal semacam ini ya? Caranya begini. Yang kita hitung dulu adalah penjumlahan dari I pangkat 2021 sampai dengan I pangkat 1. Gitu ya. Ini kita hitung dulu. Kemudian nanti kalau sudah ketemu hasilnya tadi kita tambahkan dengan 1. Oke. Baik, ini kita tulis ulang dulu ya. Jadi sambil kita balik saja, I pangkat 1 ya kan ditambah I pangkat 2. Kalau tadi kan pangkatnya menurun. Nah, sekarang kita balik jadi pangkatnya itu menjadi naik. I pangkat 1 tambah I pangkat 2 tambah I pangkat 3 ya kan ditambah dan seterusnya sampai yang terakhir di sini adalah I pangkat 2021. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya adalah kalau kita perhatikan di sini pangkat dari I itu ada yang berupa bilangan ganjil dan ada yang berupa bilangan genap. Ya kan? Contohnya I pangkat 1, kemudian I pangkat 3, lalu I pangkat 5 itu adalah I dengan pangkat merupakan bilangan ganjil ya. Kemudian kalau I pangkat 2, kemudian I pangkat 4, I pangkat 6, I pangkat 8 itu adalah I dengan pangkat berupa bilangan genap. Nah, itu kita hitung satu persatu ya, kita kelompokkan sendiri-sendiri. Jadi nanti ini akan sama dengan ya I pangkat 1 ditambah I pangkat 3. Ini yang bilangan ganjil ya. Ditambah I pangkat 5 dan seterusnya sampai yang terakhir adalah I pangkat 2021. Nah, ini pangkat yang paling besar ya. Oke, ini adalah kelompok yang pertama. Kemudian kelompok yang kedua adalah I dengan pangkat berupa bilangan genap ya. Kita punya I pangkat 2 ditambah I pangkat 4 ditambah I pangkat 6 ya. Sampai yang terakhir adalah I pangkat 2020. Nah, ini kita hitung satu persatu ya. Misal nanti kelompok yang pertama ya, ini hasil akhirnya adalah A. Kemudian kelompok yang kedua, misal di sini hasil akhirnya adalah B. Nah, kita kembalikan ke pertanyaan semula. Berarti nanti di sini akan sama dengan A ditambah B ditambah 1. Begitu ya. Oke, sekarang kita akan hitung dulu berapa nilainya A. Ya, berapakah nilainya A? Nah, bagaimana cara ngitungnya? Di sini kita akan amati dulu polanya. Ya, kita amati dulu polanya. Yang pertama, kalau I pangkat 1 itu akan sama dengan I. Ya kan? Berarti kalau kita punya bentuk I pangkat 1 ditambah I pangkat 3, ya, itu akan sama dengan I dikurangi I sama dengan 0. Sebab I pangkat 3 itu sama dengan min I. Lalu kalau I pangkat 1 ditambah I pangkat 3 ditambah I pangkat 5 itu akan sama dengan I dikurangi I ditambah I. Ya, I dikurangi I adalah 0, 0 ditambah I ya sama dengan I. Ya, jadi I pangkat 5 itu hasilnya adalah I di sini. Ya, nah sehingga nanti I pangkat 1 tambah I pangkat 3 tambah I pangkat 5 itu sama dengan I. Oke, kita amati polanya sekali lagi. Jadi kalau I pangkat 1 ditambah I pangkat 3 ditambah I pangkat 5 kemudian ditambah I pangkat 7. Coba ini hasilnya berapa? Kita akan punya I dikurangi I ditambah I dikurangi dengan I. Ya kan? Jadi I dikurangi I ditambah I dikurangi dengan I. Karena I pangkat 7 itu sama dengan negatif I. Maka nanti hasil akhirnya adalah 0. Nah, kalau kita amati di sini sudah membentuk pola ya. Apa polanya? Yaitu ketika jumlah sukunya itu ganjil ya. Jadi suku itu ini. Ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima dan suku ke N, gitu ya. Nah, jika jumlah sukunya itu adalah ganjil ya, ada satu suku, maka nanti A itu sama dengan I.
ketika jumlah sukunya merupakan bilangan genap, ya, ini kan ada dua suku yang dijumlahkan. Jadi I pangkat 1 ditambah I pangkat 3, ternyata A-nya itu akan sama dengan 0. Nah, ini terbukti di pola berikutnya ya. I pangkat 1 tambah I pangkat 3 tambah I pangkat 5. Ini kan jumlah sukunya adalah berupa bilangan ganjil ya. Maka A itu akan sama dengan I. Oke. Lalu I pangkat 1 tambah I pangkat 3, kemudian ditambah I pangkat 5. Ini sepertinya kebanyakan tanda plusnya ini ya. Nah, ini. Jadi I pangkat 1 tambah I pangkat 3 tambah I pangkat 5 tambah I pangkat 7 ya. Itu nanti A-nya itu akan sama dengan 0 ya. Jadi ketika jumlah sukunya berupa bilangan genap, maka A sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa tuliskan polanya ya. Jadi pola yang terbentuk adalah ketika jumlah sukunya berupa bilangan ganjil ya Dek ya, maka A ya Dek ya, itu akan sama dengan I. Kalau jumlah sukunya merupakan bilangan genap, maka A itu akan sama dengan 0. Nah, ini polanya ya. Nah, masalah yang timbul adalah dari I pangkat 1 sampai I pangkat 2021 itu ada berapa suku? Ya, apakah sukunya ganjil ataukah genap? Nah, bagaimana cara menentukan ada berapa banyak suku di sini? Kita amati di sini pangkatnya. Ya, ada pangkat 1, pangkat 3, pangkat 5, pangkat 7 sampai pangkat 2021. Yang mana 1, 3, 5, 7 sampai dengan 2021 itu membentuk barisan aritmetika. Ya kan? 1, 3, 5, 7 sampai yang terakhir adalah 2021. Ini adalah barisan aritmetika. Ya, aritmetika. Ini sudah pernah kita pelajari di matematika kelas 10 ya. Apa ciri dari barisan aritmetika? Cirinya adalah selisih atau beda antara dua suku yang saling berurutan itu selalu sama. Jadi 3 dikurang 1 sama dengan 2, 5 dikurang 3 sama dengan 2, 7 dikurang 5 ini juga sama dengan 2 ya. Artinya nanti bedanya sama dengan 2, berarti membentuk barisan aritmetika. Nah, untuk menentukan berapa jumlah suku ya, kita bisa menggunakan rumus suku ke N pada barisan aritmetika. Masih ingat rumusnya ya? Jadi UN itu akan sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 dikalikan dengan B. UN itu adalah suku ke N ya. A itu adalah suku pertama, N itu adalah jumlah suku, ini yang kita cari. Sementara B itu adalah bedanya. Nah, kita tahu di sini B-nya tadi sama dengan 2 ya. Oke, berarti UN itu akan sama dengan 2021. Ya kan, pangkat yang terakhir berarti suku yang terakhir adalah 2021. Nah, langsung kita masukkan ke rumus ya. Kita kerjakan di atas ini. Berarti 2021 itu sama dengan 1 ditambah N dikurangi 1 dikalikan dengan 2 ya. Kalau 1 ini kita pindah ke kiri jadinya min 1. Berarti 2021 dikurangi 1 sama dengan 2020. Lalu ini kalau kita kali masuk jadinya adalah 2N dikurangi 2. Nah, min 2 pindah ke kiri jadinya plus 2. Berarti 2022 sama dengan 2N, maka N sama dengan 2022 dibagi 2. Ya Dek ya, hasilnya adalah 1011. Nah, sehingga kita bisa simpulkan di sini bahwa dari I pangkat 1 sampai dengan I pangkat 2021 itu ada 1011 suku. Ya, dan 1011 itu merupakan suku ganjil. Ya kan? Sehingga kita bisa simpulkan juga bahwa A itu akan sama dengan I. Ya kan? Polanya adalah ketika jumlah suku ganjil, maka nilainya A sama dengan I. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Baik, sekarang kita akan lanjutkan dengan menentukan ya, dengan menghitung berapa nilainya B. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Jadi untuk menentukan berapa nilainya B, caranya juga sama
ya. Suku yang pertama adalah I pangkat 2 ya. Berarti ini kita amati dulu polanya ya. Kalau kita punya I pangkat 2 itu akan sama dengan negatif 1. Lalu kalau kita punya I pangkat 2 ditambah I pangkat 4 itu akan sama dengan min 1 ditambah 1. Berarti sama dengan 0 ya. Lalu kalau kita punya I pangkat 2 ditambah I pangkat 4 ditambah I pangkat 6 itu akan sama dengan min 1 ditambah 1 dikurang 1, ya kan, sama dengan negatif 1. Satu lagi ya, kalau kita punya I pangkat 2 ditambah I pangkat 4 ditambah I pangkat 6 ditambah I pangkat 8 itu akan sama dengan min 1 ditambah 1 dikurang 1 ditambah 1. Ya, berarti nanti hasil akhirnya adalah 0. Nah, di sini juga sudah terbentuk pola. Ya kan? Polanya adalah ketika jumlah suku yang dijumlahkan itu ada 1, berarti itu merupakan bilangan ganjil, maka nilainya B ya, itu akan sama dengan min 1. Tetapi ketika jumlah suku yang dijumlahkan itu merupakan bilangan genap, ya, contohnya di sini ada 2 suku yang dijumlahkan, maka nilainya B itu akan sama dengan 0. Ya, ini. Jumlah suku yang dijumlahkan ada 3. Ya, ada 3 suku ini. 1, 2, 3 ya, ganjil. Berarti nanti B-nya itu sama dengan negatif 1 ya. Kalau jumlah sukunya merupakan bilangan genap, ini ada 4 suku yang dijumlahkan ya, maka B ya itu akan sama dengan 0. Nah, sehingga bisa kita tuliskan polanya di sini. Ya, pola yang terbentuk adalah ketika jumlah suku adalah bilangan ganjil ya, maka B sama dengan negatif 1. Kemudian ketika jumlah suku adalah bilangan genap, maka B sama dengan 0. Nah, masalahnya tetap sama ya Dek ya. Kita tidak tahu, atau lebih tepatnya kita belum tahu ya, dari I pangkat 2 sampai dengan I pangkat 2020 itu ada berapa suku. Nah, berarti di sini kembali kita menggunakan atau kita memanfaatkan konsep barisan aritmetika ya. Sebab 2, 4, 6, 8 sampai yang terakhir 2020 ini juga membentuk barisan aritmetika. Ya, saya tulis di sini ya. Jadi 2, 4, 6, 8 sampai yang terakhir adalah 2020. Ini juga merupakan barisan aritmetika ya. Maka rumus yang kita gunakan juga tetap untuk menentukan berapa banyaknya suku ya, yaitu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1 kali B. Berarti di sini UN-nya adalah 2020 ya kan. A-nya 2 ditambah N dikurang 1 dikalikan dengan B. Nah, B-nya berapa? B-nya juga 2 kan begitu. Ya, 4 dikurang 2 sama dengan 2, 6 dikurang 4 juga sama dengan 2. 2 kalau kita pindah ke kiri jadinya min 2. Berarti 2020 dikurangi 2 itu sama dengan 2018 ya. Lalu ini kita kali masuk seperti biasanya. Hasilnya adalah 2N dikurangi 2. Nah, min 2 kalau kita pindah ruas ke kiri jadinya plus 2. Ya Dek ya. 2018 ditambah 2 itu sama dengan 2020. Nah, 2020 sama dengan 2N. Maka N sama dengan 2020 dibagi 2 sama dengan 1010. Nah, artinya ya, dari I pangkat 2 sampai I pangkat 2020 itu ada 1010 suku ya. Nah, 1010 itu merupakan bilangan genap. Nah, sesuai dengan pola yang tadi sudah kita temukan ya, ketika jumlah sukunya berupa bilangan genap yang ini ya, maka B itu akan sama dengan 0. Nah, berarti sudah ketemu di sini ya. Jadi B-nya itu akan sama dengan 0. Ya, B sama dengan 0. Nah, sehingga kembali ke persamaan semula ya. A-nya sama dengan I,
kemudian B-nya sama dengan 0, berarti I ditambah 0, lalu ini ditambahkan dengan 1, kan begitu. Ya kan? Lah I ditambah 0 ditambah 1 itu ya sama dengan I ya ditambah 1. Nah, ini adalah hasil akhirnya. Ya. Jadi hasil penjumlahan dari I pangkat 2021 sampai dengan di sini ditambah 1 itu adalah I plus 1. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 19. Terima kasih.